Eke di sebelah apa namanya barstool gini kayak cewek-cewek bar gak? Ih, kemarin Eke jalan-jalan kayak dibilang Cewek apa? cewek-cewek bar. Bukan. Apa dong? Kamu cewek barbar. Heboh, barbar. Denger ya gini ya, kemarin tuh orang-orang pada bilang, oh my god bodinya kayak cewek bar. Bar apa sih? Barbershop gitu kan. Bener. Tapi di bar juga, kadang-kadang di bar itu bisa dapet jodoh. Tapi kalau di bar mau dapet jodoh, katanya kalau ngelihat jodoh jangan kemana-mana, cukup dua arah. Mana? Lihat ke kanan, kemudian ke kiri. Kamu jodoh aku. Bentar deh, Besti. Ternyata Vicky sukanya sama MD ya. Apa itu? Mantannya Dedi. Kamu kenapa lari? Ya abis pada Oh, pikir nggak tahu. lu. Yang satu tuh kalau dibilang mantannya Dedi tuh suka deg-degan. Iya. Yang satu lagi Hah? kan baru baikan sama Dedi, jadi takut. Takut. Annyeonghaseyo semuanya Besti, hai. Ya tapi sih kalau aku mah terlepas cerita masalahnya apa ya, jujur, Cika Jessica ini adalah salah satu wanita yang memang menjadi tujuan akhir aku. Ini biar kamu tahu. Aku seneng karena kayak kamu itu, cewek-cewek kayak kamu itu kayak menggambarkan cewek-cewek kayak drama-drama Vietnam gitu kan. Aku kan drakor. Gue belum pernah denger ada drama Vietnam loh. Ada? Drakor. Enggak. Ya salah drama Vietnam yang paling populer memang ada 4 seri. Apa? Rambo. Vietnam. Aku kan drakor, Opa. Kamu teh, ini anak teh menina kalpisan ya. Aku tuh sama kamu udah pisah ya, udah lama ya. Kita udah pisah, udah cerai ya. Kenapa kamu datang lagi ke sini? Mohon maaf, ini siapa? Aku sama kamu udah semenjak yang Pak RT, saya tuh udah selesai ya. Aku udah gak ada lagi urusan yang lama ya. Kenapa kamu datang lagi ke aku? Lain teh, ini mah bunda. Bunda? Bunda hetikus gendang. Ini mah baru aja sama itu baru selesai, sekarang udah deket-deketin lagi. Emang kenapa sih Bunda? Emang kamu udah deketin bunda? Ada bunda. Aduh, iya Bun, ini. sini, Bun. Iya, maaf ya bunda telat tadi datangnya. Gak Ya apa-apa. bun. Soalnya tadi di depan ada si Komo lewat. Oh. Sini aja, Bun. Di sini. Ketinggian gak nih? Ini ketinggian? Enggak. Ini Kalau enggak. ketinggian Oh, iya, duduk tuh, bawah di aja. bawah. Oh, atau masa bunda duduk di bawah? Enggak, maksudnya bantuin. Aman ya? Bukan bangkunya yang ketinggian. Tapi Derajat bunda yang terlalu. Udah, Besti aku bete, aku mau gantengin yang setia-setia aja ya. Ya, yang ya, pernikahannya baik. tuh lama gitu. Ada yang mau curhat gitu, walaupun pernikahannya lama tuh dia tuh GR banget. Katanya tuh istrinya tuh kayak naif. Hah? Hah? Naif gimana? Posesif. Oh. Posesif. Dia tuh saking posesif katanya istrinya kalau dia tuh mau ngelangkah aja mesti kayak kasih tahu 5 alasan. Kenapa kamu belum ngelangkah? Gitu. Dia mau napas, tarik napas. Kenapa kamu tarik napas? Gitu. Jadi saking posesifnya tuh semua gerak-geriknya dia tuh. Posesif ternyata sampai ke napas-napas harus dihitung itu. dia mau kedip suka setengah. Kok kedip sekarang? Gitu. Oh gitu? Sampai ke kedip mata. Ntar ya, aku panggil aja. Aku penasaran. Besti! Mana Besti? Oh, ini dia datang nih kan, datang nih. Besti! Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, Kenapa ketawa sih? mau nganterin anak yang ngambil rapot. Saya mau posyandu. Oh, Mas Jan. Bini gue santai banget duduk, kok gue agak susah ya? Mau dibantuin? Mau ditolongin nggak? Nih kalau mau Lucu turun bilang ya. banget ya. Pakai koin. Oh, nih lihat nih ya. Ya. Apa? Kalau yang wanita duduknya nyantai kayak orang lagi duduk nih ya. Iya. Iya benar. Ini kayak mau naik anting-anting. Ya kan? Pegangan ya. Yang di depan. Ya tapi kan dia walaupun begitu juga tapi mungkin dia suami yang bisa memimpin rumah tangganya. Tahu dari mana? Biasanya kalau karakter dari duduk kayak begitu itu orang yang cukup piawai Ini untuk kenapa memimpin gue rumah duduk tangga. bergantung? Kenapa? Apa? Berarti wanita sebelah gue itu udah menggantungkan hidupnya sama gue. Oh, maksudnya ke situ. Coba ceritain kenapa sih Besti katanya mau kesini, katanya mau curhat. Saya mau curhat nih ya. Mau curhat ada apa, depan Cenah? curhat. Masalah saya gini, kenapa sih istri saya tuh terlalu cinta banget sama saya?
Tapi kan ya itu harusnya nggak masalah dong. Kalau istri cinta suami wajar kan? Iya, yang jadi masalah apa ini teh? Banget. Jadi karena kalau cinta tuh udah cenderung posesif gitu kan. Siapa yang posesif? Istri gue lah. Contoh posesifnya apa? Contoh, Gue ke takutnya kamar GR mandi doang. aja 3 kali di video call, bayangin. Ampun. Saking posesif itu teh. Nah emang bener suka video call. Kalau sehari nih kita tanya ya, sehari tuh berapa kali video call kalau suaminya lagi keluar rumah? Berapa ya? Sejam sekali kali ya? Sejam sekali. Terbukti bahwa Mbak ini ternyata anaknya direktur provider. Oh iya, banyak kuotanya. Kuotanya banyak. Sejam sekali loh Mbak. Enggak, emang kenapa sih sampai 1 jam sekali? Apakah begitu khawatir takut kehilangan, sementara suami takut ketahuan atau apa sih? Enggak sih, dia nggak bikin kesalahan apa-apa. Cuma maksudnya aku lega aja kalau misalkan tahu dia ada di mana. Gitu. Betul. Tapi penasaran gak sih Besti? Penasaran gak sih? Aku sih penasaran banget ya, like literally penasaran. Emang pernah gak sih ada yang Mbak tahu gitu ya, kayak gosip-gosip gak enak. Misalnya ada yang deketin Bang Narji, ada yang coba-coba buat gangguin. Mbak pernah denger itu gak? Nggak ada. Gak pernah ada yang Mbak tahu bahwa deketin Bang Narji? Ya gak usah diposesifin, lepasin aja. Pramugari kan? Ya, pramugari. Sampai ninggalin pramugarimu untuk ketemu pramusaji ini. Itu dong, yang suka hidang. Ya karena dia kan pramugari, sehari-hari kan ketemunya koper, mungkin bentuk gue kayak koper Gere. Troli gitu ya. Memang yang sih bikin bukan- yang bikin mencintai itu tuh apa? Sampai meninggalkan profesi. Sebenarnya sih bukan meninggalkan profesi pramugari demi dia, enggak. Karena kan memang kan secara umur gitu kan ya, kerja 3 tahun lah aku cukup gitu. Aku memang pengen nikah enggak terlalu yang usianya tua gitu. Jadi nanti misalkan anak-anak besar tuh kita masih pada muda-muda gitu. Pas banget ketemu dia yang memang cocok gitu, klop gitu sama aku. Lu ketemunya di mana, Ji? Di pesawat. Di pesawat. Bener katanya Pas dia yang ngapain? itu, di troli yang keluar itu. Masa dia ditaruh bagasi? Dia bukan pesawat barang. Dari bagasi. Ji, ini yang dulu lu ceritain itu, Ji. Lemparin dari jendela tuh gue. Yang lu ceritain yang dulu kalau pramugari yang suka di Kemayoran kan ada mes-mes pramugari itu. Bukan, itu yang beda lagi kayaknya. Beda lagi. Ada banyak. Tongol, bini gue di sini cuma diem-diem aja. Gitu pulang nyampe rumah habis gue di. Apa ngomong lo? Dik, ini bukan masalah apa. Kalau dia turun, aku bantuin duduk lagi. Sampai dia turun. Tinggal naikin doang. Udah gue gak mau repotin. Udah gue gak mau repotin, sini aja dah. Ini iya bukan apa bukan? Lo segala ngingetin yang di mes itu. Bukan, beda. Iya kan cuma nanya. Apa sih alasannya Mbak Enda ini kayak love banget sama Bang Nerjai ya? Nih. Take it drops. Ingin beri kejutan, diam-diam istri Narji beli sawah. Iya. Itu surprise-nya gimana sih? Ya, jadi Pas kan ulang tahun atau gimana? enggak. Jadi kan kita kan memang setiap berapa 3 bulan atau 4 bulan sekali kan pulang ke tempat kelahiran aku gitu kan. Di mana? Di Pekalongan. Jangan dijawab, hati-hati loh, samperin loh. Hati-hati loh. Enggak, Pekalongan dekat Pemalang yang mau Kendal. Iya benar. Tuh kan. Di Pekalongan. Terus aku pengen tuh suatu saat anak-anak tuh nggak akan lupa tempat kelahiran bundanya Iya. gitu. Jadi aku selalu invest tanah, sawah gitu di sana. Jadi nanti buat anak-anak gitu. Berapa bulan kemudian kita pulang, aku kasih tahu. Kita kebetulan syuting YouTube di sana kan. Di YouTube terus dia suruh tidur di sawah. Enggak dong. Kasih Enggak ada di kejutan. sawah. Surprisein sawah. Kejutan. Masa tidur di sawah Terus emang dia dia ular nanya, emang kabut? ini sawah kita gitu. Iya, ini sawah kita, kapan belinya gitu. Terus dia kaget kalau misalkan emang punya uang sebanyak itu buat beli sawah gitu. Masya Allah, Mbak atas namanya jangan atas nama laki ya, sama Mbak. Enggak, semuanya atas nama aku semua. Kalau tadi berarti istrinya kasih kejutan buat Narji, Beli sawah. sawah. Kalau Narji pernah kasih kejutan apa? Cilukba aja gitu. Oke, itu juga kejutan kan? Gue pernah ya main ciluk gue sama anak gue tuh yang kecil-kecil. Terus? Pas ciluk ketawa-tawa, pas buat pingsan semua. Bang Narji ini katanya kan GR banget nih, katanya resah karena diposesifin melulu sama istrinya. Padahal orang mah ngarepin Bang Narji tuh kayak kesannya kayak, aduh kenapa sih mesti gitu. Padahal kan itu kan panjang aja dapetin beliau kan 3 tahun kan. Belum Belakangan gara-gara sering nonton film Tukang Layangan itu kan. Layangan putus. Layangan putus. Layangan putus.
makin-makin tuh. Maksudnya? Makin-makin jadi aja kayak kepengaruh banget gitu. Langsung suka netting gitu ya. Pokoknya gue kemana aja kadang-kadang, biasanya jarang ditanyain sekarang tuh. Gue ngapain aja, lagi ngumpul aja sama teman-teman, tiba-tiba video call, WA-nya enggak gitu. Makan di mana gitu segala macem. Udah tahu suaminya lagi puasa. Makan di mana. Ya kan ditanyanya jam 7 malam, masa masih puasa juga? Tapi lu harusnya bersyukur. Kadang-kadang suami itu kalau diperhatikan merasa posesif atau berlebihan. Tapi kalau di saat lu dengan kesendirian, tiba-tiba nggak ada orang yang merhatikan lu, maka lu akan mengerti bahwa mahalnya arti sebuah kehilangan. Nah, tapi tadi 3 tahun berjuang untuk mendapatkan Iya. restu orang tua. Dipraktekin. Oh ya dipraktekin. Orang tua. Jadi Bang Narjai, jadi ayahnya. Iya jangan jai Aku gitu kenapa sih? Enggak. Kan tadi yang nawarin situ. Kan tadi yang nawarin sendiri. Kan ada tetangga, security masa nggak ada? Kenapa sih? Jadi security. Nggak malu deh mau jadi security. Nggak mau jadi siapa? Kemarin kucing aja Mamanya. gak mau gue angkat jadi bapak lu. Ya kalau kucing mana? Ya aku misalnya bapaknya. Bapaknya Mbak Dian. Dian. Gue datang nih. Bundanya, Ngapain tuh? Ibunya ini, Yuk, ibunya. bundanya ngapain? Mbak Dian, bapaknya Ya. Mbak Dian. Ini kucingnya. Enggak. Gua juga ini, aku Kita siapa ya? Masa Pak RT. Masa Pak RT? Enggak. Oh enggak, kita Aku tukang. papa mamanya dia. Kita papa mama. Kita. Oh ceritanya datang ngelamar ya? Datang ngelamar ya Yang nggak ceritanya setuju ya? tuh, yang belum ngerestuin tuh mamanya siapa? Dulu tuh, Dian. kita Mamanya perlu Mbak tahu Dian. keadaannya dulu ya. Dulu tuh dapetnya baru 3 tahun karena ada yang nggak setuju nggak dari salah satu orang tua? Setuju sih, maksudnya bukan nggak setuju ya, tapi bapak tuh lebih ke Wow. Emang bapaknya tiap hari naik angkot Ya mual. enggak, kali Bapak aja. tuh lebih khawatir karena kan aku anak perempuan satu-satunya Oh. gitu. Terus yang dia tahu kan pelawak itu kan mohon maaf istrinya banyak. Khawatir Namanya aja. orang tua kan pasti khawatir sama anak perempuannya gitu. Jadi nggak Jadi lebih langsung. ke bapak Terus ya? apalagi ngelihat dia di TV tuh TV. dia penampilannya kayak selengean gitu, pakai celana pendek, terus pakai rantai-rantai yang Ya wajar Jadi lah, awalnya wajar nggak orang percaya orang Ya, tua, tapi ya. habis itu mah sekarang terbukti berapa tahun sudah. Enggak, ini kerja. kalau nggak jadi ini mau ngambil rapot ini bener jadi nggak ini. Ntar dulu. Jadi Ya ini udah. kok Ya, siap ya. Ya ibunya ya. Ya. ibunya, ya bapaknya. Nah, oke adegan. Kawin ya, Bontot, Ini ya. yang pertama kali ketemu ya, yang bapak nggak terlalu. Iya, ini. iya. Pertama kali ketemu, kenalan. Coba sendiri dulu. Ayo sendiri dulu ya. Di pintu Betul. ya, pintu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ibu, ini bapaknya. Iya ini bapak. Dian. Pak ini kenalin, ini temen Dian. Ini yang kamu ceritakan. Iya Pak. Kita sebenarnya udah sering lihat kamu di TV. Oh, Cuma bener kalau gitu kamu ya? nongol di TV, bapak matiin. Ngomong dong, ngomong. Jadi Hah? Mau ini mau ada perlu apa ini datang ke sini? saya niat mau serius sama anak bapak. Pause dulu ah. Mana adegan ciumannya? Kok belum ada? Kok pengen adegan ciuman? Ini apa? Aku sebutin aja ya. Malah lagi nonton sinetron. Play. Play. Ciuman. Eh, Nah, ditungguin tapi nggak tadi. apa-apa kan ceritanya bapak ibunya halal. Yang sama orang tua tahun keberapa? Yang sama orang tua pas lamaran. Ah, Pas lamaran aja deh. Datang. Udah waktunya datang. Datang. Yang mau kawin ini yang ngebat ibu ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Salam. Kita bawa anak. Bawa. Bawa anak? Dibawa pakai apa? Dibawa tadi mana Pak? Tadi mau ikut. Saya malu punya bapak kayak gitu. Oh nggak jadi anaknya nggak jadi ikut. Ini. Justru setelah 3 tahun itu sebenarnya aku mau menerima kamu. Begitu tahu bapakmu ini malah tolak. Pak. Ya. Ya Maksud- kali pak. Maksud kedatangan saya di sini. Ini anak saya satu-satunya yang dilahirkan dengan benar-benar susah payah dari rahimnya istri saya. Tolong berilah kesempatan untuk dia, Pak. Untuk dia bisa menjadi bagian di dalam rumah tangga. Baik. Saya terima anak bapak sebagai menantu saya dan saya terima bapak sebagai supir kita ya. Yang ngelamar. Ini ada kerjaan bapaknya nih. Enggak ya? Emang nganggur pak? Nganggur ya? Udah. Dia aja cuma nganterin anaknya doang. Mulai besok kamu nyupir kendaraan. Kendaraan apa? Tetangga punya kendaraan. Berarti kerjaan bukan sama bapak dong. Ini tuh mau ngelamar anak saya, bukan ngelamar supir. Bukan ngelamar Lah kerjaan. ini mau ngelamar. Ayo sini cepetan, nikah. Ayo nak, Ayo. ayo. Langsung. Ayo nak. Langsung udah ngapain nanti-nanti. Ya udah. Langsung. Ayo. Ayo nak.
Nah, udah. Pengantin, udah duduk pengantin. Lagi para undangan. Mau kemana? Ayo ibu sama saya lah. Kamu siapa? Kamu siapa? Sok atuh tukar. Dengan modal sebegini bisa dapat segini kan berarti Modal. nilai ekonomisnya tuh tinggi banget. Secara bisnis ya. Yang ke-14 yang lu sama yang cewek sawangan ingat gak lu? Jadi ini berarti di sini ada 2 tim ya. Bang Narji kan kayak bete diposesifin. Berarti di sini siapa yang setuju sama orang yang kayak diposesifin sama istri tuh it's okay, siapa yang nggak setuju? Enggak kalau punya istri cantik bukan berarti boleh posesifin gitu. Mana tim yang setuju sama yang apaan lu? Aku tergantung pasangan. Kalau pasangannya posesif, aku tuh seposesif juga, tapi bukan semata-mata untuk posesif. Melainkan kayak lo harus tahu penderitaan gue kalau diposesifin tuh gitu. Gitu ngerti nggak? Bales dong, itu pembalasan. Masalahnya Cika, emang selama ini lu punya pacar? Enggak kan? Dia lagi nyeritain foto sama Dedi. Itu bersyukur aja berarti ada yang perhatian. Jadi nggak apa-apa, ada yang teleponin. Kan punya handphone gunanya untuk berdering, mengangkat telepon dari si dia. Gitu. Ya udah biar nggak bingung berarti harus ada tim yang bangga punya istri cantik sama yang nggak boleh sombong punya istri cantik mana. Jadi kalau bangga kan istri gua mah cantik, badannya bagus. Nggak, tapi itu mana? Narji sendiri bangga kan punya istri cantik ini kan? Gue sih bangga, cuma dianya nggak tahu deh. Kan emang dia istrinya. Tapi nggak tahu dia bangga apa Ya terpaksa. dia pasti bangga lah punya wajah cantik. Iya, Ya udah berarti Bang Narji di sini bangga dong punya istri cantik. ya bangga lah. Bangga. Dengan modal sebegini bisa dapat segini kan berarti Modal. nilai ekonomisnya tuh tinggi banget. Secara bisnis ya untuk Secara Prestasi bisnis tuh marginnya tinggi. Gitu. ya. Tapi masa kata Vicky bilang nggak boleh sombong lo mentang-mentang punya istri cantik, gua aja yang lo nggak punya istri sorry. Kecantikan itu memang adalah sebuah bonus. Yang paling penting dalam rumah tangga itu bukan tentang fisik apa yang kita miliki. Ketampanan, kecantikan, tidak akan pernah selaras untuk bisa kita selalu pertahankan. Dalam hati kelak akan kendali, terisak dari titik mataku jadi cemari. Hai Narji, coba engkau kendali. Coba ilami dari cintakan di sini. Dari kita akan hancurkan sendiri, melihat semua wanita akan kendali. Hai Narji, coba kau jadi Oh, where is the love? Where is the love? Where is the love? Ada Bunda Heti di sini kan sendiri, tapi memang kita tahu rumah tangganya menanti. Ada calon tong yang sering di hati, tapi juga semua suka main-main di sini. Istri Dian pastikan digembira, apalagi suaminya juga kan tertawa. Gak ada Cika, kita kan semua mari tertawakan, cinta kita akan abadi selamanya. Selamat malam Pak. Selamat malam, kami dari Polsek Mampang. Ini udah saatnya tutup Pak. Karena waktunya PPKM Pak, harus Maaf nih. tutup Pak. Iya, maaf. Maaf sebentar, bukan Polsek Mampang. Mana? Mas Sandi Sondoro. Masih inget aja loh. Ya gitulah yuk. Jadi lo bilang kalau nggak boleh sombong punya istri cantik Ya gitu. karena kan kecantikan itu juga bukan suatu hal yang bisa kita pertahankan gitu loh. Kalau istri kita sampai nanti berlanjut usianya juga akan menua. Justru bukan fisik yang kita lihat, tapi hati dan kenyamanan yang akan kita bawa sampai kita mati. Tapi lebih untung ya. Apa? Kalau istrinya Narji misalnya kecantikan nanti sampai usia bertambah terus kan tidak mungkin mempertahankan kecantikan misalnya ya. Tapi itu jadi menjadi sesuatu yang tidak mengejutkan kalau istrinya Narji itu melihat Narji. Jadi tidak terkejut karena dari awal sudah begini, tidak akan berubah. Oh, sampai nanti tuanya akan begitu juga. Oh, saya nangkep maksud Bunda, saya nangkep. Kalau istri kan pasti, wah Ya, saya makin menua. berarti gue nangkep maksud dia jelek tuh konsisten gitu. Bunda mah nggak bilang gitu. Enggak, maksudnya Bunda tuh kalaupun nanti Mbak Dian akan keriput, mungkin Narji agak sudah menua. Kalau ini kan asalnya kalaupun nanti keriput kan asalnya udah kerucut ya. Jadi Tidak berubah gitu.
Tapi yang penting makan sifatnya. Mereka dari awal tidak berubah sampai bisa mempertahankan hubungan rumah tangga. Mami, Sama si Papa. berapa tahun sih sekarang rumah tangga kalian? Pas banget 14 tahun. 10 Februari kemarin kita Berapa? 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Kemarin hari Kamis. Wah, iri kan? Iri. Enggak, aku juga pernah 14. 14 hari. 14 hari. 14 hari. 14 jam. Wow, 14 jam. Gue mau nanya Lu nih. emang 14 kan Ki? Udah 14 kali kan? 14 kali. Lebih. Apanya? Lebih. 24. 24. 24. Yang ke-14 yang lu sama yang cewek sawangan inget gak? Ya aduh. Parah banget. Orang gak mau juga ayo gitu. Parah. Lo kalau mau bikin rumah tangga berantakan, lo aja jangan ngajak orang. Ngajak. Orang gue yang ngajak calontong. Nambah. Yang ngajak Tapi calon. yang sama calon pendiam banget ya. Iya, parah Yang sawangan mendiam. pendiam. Oh bening itu kan makanya waktu diminum kan nggak ada rasanya tuh. Air putih, air bening. Bening. Oh air putih, bening. Calontong gimana? Jadi calontong menurut calontong gimana? Kalau saya sih menurut aja. Menurut aja. Mau gimana juga ya terserah Iya, gitu ya. orang itu keluar rumah tangga mereka. Tapi saya salut dengan Narji ya. Jadi intinya begini, kalau punya istri cantik ya ini, mohon maaf ya, sombong itu nggak perlu ya. Apalagi yang nggak punya. Tapi prinsipnya buat saya, punya sombong itu ada yang mengatakan wajar. Buat saya itu nggak baik. Nggak punya sombong, nah itu baik. Kok kayak gimana? Punya, Kalau orang punya sombong itu nggak baik. udah punya terus Tapi sombong nggak itu punya sombong. Nah, itu jempolan. Ya udah gak punya sombong gitu loh. Orang nggak punya sombong, berarti dia kan nggak sombong. Orang yang punya sombong, nah berarti dia sombong. Makanya nggak punya sombong itu lebih baik daripada punya sombong. nggak punya sombong sama yang punya sombong. Ma. Jadi mendingan yang nggak punya sombong. Ya nggak punya sombong, nah itu lebih bagus. Karena orangnya berarti nggak sombong. Penggalan katanya tuh nggak Penggalan punya kalimat, sombong. Nggak Oma. gitu, Ca. Nggak punya sombong. Di satu napas aja. Satu napas ya, Bunda ya. Kalau gitu ngomongnya satu napas aja ya, Bu. Ya kan, Jadi- Bunda? Iya kan? Itu, iya. Jadi kalau dalam menyanyi itu ada ketukan irama 4/4. Nggak punya sombong atau Sama? nggak punya sombong. Jadi tap, 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 nggak punya, tap, tap, sombong. Atau Kalau yang ketukannya 1/4, tap, 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 nggak punya sombong. Gitu disatuin. oke, jadi saya coba ya. Ya. Jadi maksud saya itu tap, tap, tap. Pakai itunya. Nggak usah pakai itunya. Langsung. Gak usah ngikutin. Kakek Jepang. Nggak harus pakai tap, tap, tap ya. Ya, orang yang nggak punya sombong sama orang yang nggak punya sombong. Itu nadanya beda. Ada intonasi ya. Itu artikulasi juga harus jelas ya. Yang nggak punya sombong sama yang nggak punya sombong. Itu harus dibedakan ya. Jadi tap, tap, tap. Malah tap, tap. Jadi prinsipnya seperti itu. Memang kelihatan cantik itu penting, tapi syaratnya kan pertama nih ya, kalau pengen kelihatan cantik harus kelihatan. Kalau saya punya prinsip gini, Nah ini bagus. Orang punya prinsip itu udah bagus, sekarang jelaskan prinsipnya seperti apa. sayang baru dibilang gitu prinsip saya hilang. Masa Cepet banget. gampang, Cepet banget. pelupa dia. Cepet banget hilang. Maksudnya prinsip seperti apa? Prinsip saya itu bukan cantik yang bikin sayang, tapi sayang saya selalu kelihatan dia tuh jadi kelihatan cantik terus. Tuh, Setuju, Bunda setuju. ini adalah bentuk dari kata-kata bahwa cantik itu relatif itu seperti ini. Cantik itu relatif, makanya kalau pengen cantik, kita harus sering beri tip, harus rela ngasih tip. Rela. Bukan rela ngasih tip. Relatif. Relatif. Gimana Bun? Relatif. Teorinya Bun, relatif sama rela ngasih tip. Relatif sama rela ngasih tip. Tapi prinsipnya buat saya ini keluarga yang bisa dijadikan contoh Insya ya. Allah. Insya Buat siapa aja? Jadi bagi yang belum, ya kamu terutama bagi kamu. Terutama bagi kamu. Jadi orang itu jangan sombong dengan bangga dengan apa yang dimiliki kelebihannya. Karena Tapi- di balik kelebihan, Ada. nah hiblek.
Nggak, maksudnya kan dibalik kata kelebihan, maksudnya gitu. Ya, di balik kelebihan tuh, ya bener kan? Nah, hibelak. Maksudnya bukan Bukan dibalik katanya, ya. Bukan hurufnya. do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Bukan kayak gitu. Maksudnya itu bukan dibalik ya. Jadi kalau dibalik kelebihan ada kekurangan. Itu do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Kalau dibalik kelebihan ada nala hibak, itu do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Apa sih Bunda? Sabar Bunda, sabar. Ini berarti semuanya setuju ya kalau misalnya punya istri cantik dan juga suka posesif gitu nggak masalah, gimana? Ya. Pas udah datang terus curhat sama besti-besti, perasaannya gimana? Nggak punya perasaan apa-apa sih. Wow. Gal dapat Nah, apa? ini Besti ini bagus loh. Ini baru satu kali bintang tamu datang mau curhat penuh masalah, begitu selesai mati rasa. Ini baru pencapaian. Bagus ini pencapaian. Artinya Dan, kita dan betapa berhasil menyesal, ya. dan betapa nyeselnya gue curhat di sini gitu kan. Kenapa nggak ke tempat lain aja gitu. Nih, Ya, berarti kalau di tempat lain tuh, Kita mau curhat baik-baik, tap. Karena itu kalau mau marah juga harus pakai ketukan, ada biramanya, Tempo, ada tempo. intonasinya, ada temponya, itu harus kalau mau marah supaya marahnya seperti terdengar apa? lebih indah. Kasih contoh dong Bunda. Jadi saya kalau ngomel dia tuh biar enak ada iramanya. Coba Dide, Kang. Ini marahnya karena apa dulu nih? Misalnya nungguin lama ya, Masakannya asin. masakannya asin. Asin, asin, kok asin. Asin, asin, kok asin. Masakannya yang mau dicoba, oh kok asin. Pilu hatiku carinya. Pilu hatiku carinya. Masakan asin yang masakan asin yang masakan asin kita asal dikurangin garamnya nanti rasanya berubah. Teman-temannya jangan kemana-mana ya, makasih ya buat semuanya yang udah nonton, makasih ya, nanti jangan kemana-mana. Pokoknya balik lagi ya tetap di Dewan Curhat ya, pokoknya ya, jangan kemana-mana ya. Aku akan bisa menjadi pria yang setia sama kamu. Habis yang kaget aku. ngelamun ya. Yang kaget aku. Ini ya, tangan, ini, ya kasih tahu ya. Nih ya, Ya. nih lihat.